Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada admin dari Surya Nusantara Institute dan juga kerjasama dengan STI Sabili. Kemudian terima kasih juga jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah wa khasatan fi hadhihi lailah. Insyaallahu sanabahas yata'allaq bi mawdu'una ma huwa aw ma hiya al-tarikh hadarah al-islamiyah. Wa hadhihi hissa ats-tsaniyah insyaallah taala nurid an nabhas madahir hadarah al-islamiyah. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua ya, setelah sebelumnya kita belajar tentang bagaimana sejarah peradaban Islam ya. Sejarah, tarikh sudah dipelajari, kemudian juga makna dari hadarah ya, yang maknanya kita terjemahkan menjadi peradaban, in English civilization. So we study about the Islamic civilization ya. Kita belajar tentang history of Islamic civilization ya, khususnya sebenarnya kalau di level KKNI, di level ke-8 ini, di level magister ini sebenarnya fokus kepada Islamic education ya. Tapi kemudian kita bisa luaskan ya, dari kita leverage dari paradigma ataupun peradaban Islam ini dalam beberapa sendi. Naam. Wa fi hadhihi laila urid an nabhas madahir al-hadaratul islamiyah. Kita malam ini akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya madahir ataupun manifestasi ya dari peradaban Islam itu sendiri ya. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana sebuah peradaban ya yang didasarkan kepada nilai-nilai ketauhidan ya, dia memiliki karakter yang sangat kuat. Karakter utamanya adalah al-ubudiyah. Nah, sudah memahami karakternya, pondasinya, dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya, mumayizatnya, ya, karakteristiknya. Kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya peradaban Islam dalam konteks manifestasinya. Ya, kita akan lihat manifestasi dari peradaban Islam ini sangat banyak sekali ya. Kemarin kita sudah singgung sedikit ya, tetapi kemudian kita akan detailkan pada kesempatan kali ini ya. Di sini minimal ada 8 ya, walaupun tidak membatasi dari manifestasi peradaban Islam itu sendiri ya. Kita mulai dari Al-Imaratul Islamiyah ya, dimensi dari pembangunan dalam Islam, bagaimana Islam itu memahami, Islam itu menjadi asas, menjadi stimulus, menjadi energi ya untuk development or human development ya. Pembangunan bukan hanya sumber daya manusia tetapi juga sebuah peradaban, bukan sebatas sebuah arsitektur ataupun bangunan-bangunan, tetapi lebih kepada bagaimana membangun ya sumber daya insani untuk menjadi ibadur rahman ya. Ini yang sangat penting. Jadi pembangunan dalam konteks yang fisik dan juga non fisik
Nah, kemudian setelah itu juga ada janibis siasi atau dimensi siasah ya, politik. Ini juga kalau kita pelajari ya, bahkan sejak awal ya, kita akan melihat bagaimana model politik ataupun sistem politik ya yang berlaku atau yang ada dalam peradaban Islam ini sangat menarik sekali ya, apalagi misalnya kita korelasikan dalam konteks sekarang ini, misalnya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem republiknya, nanti di tetangga kita menggunakan sistem parlemen ya, kemudian ada tetangga kita di Brunei juga menggunakan kesultanan ataupun muluk ya, kerajaan gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, ternyata kalau kita temukan dalam konteks politik ini, kita akan melihat bagaimana mulai dari Nabi SAW, bahkan mulai dari qabla yakni al-hijrah ya, sebelum hijrah, yaitu di asri Makkah ya, di pada periode Makkah, bagaimana Nabi SAW selama 13 tahun ya, beliau itu mendidik, mengajarkan sahabat-sahabatnya ya untuk menguatkan dari dimensi keyakinan ya, sebelum berbicara tentang politik ya. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwa beliau itu menolak untuk diberikan kekuasaan ya. Nah, ini tentu saja ya, ingat dalam atau di level magister ini sangat mungkin kita menggunakan critical analysis ya, kritik analisis atau analisis yang menggunakan wacana kritik misalnya gitu. Jadi tidak menerima begitu saja, tetapi levelnya lebih tinggi lagi. Makanya nanti saya akan banyak juga diskusi dengan ibu bapak sekalian ya, terkait dengan peradaban Islam itu sendiri ya. Misalnya begini, saya mungkin agak sedikit kontroversial ya, terkait dengan bagaimana kalau Nabi SAW itu sudah jelas tuh ya, as-shadiqul masduq. Tetapi kemudian ketika peralihan ya kekuasaan dari Nabi ke Abu Bakar ya radhiyallahu anhu ya, kemudian dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan sampai ke Ali bin Abi Thalib, ini kan khulafaur rasyidin ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Tetapi faktanya ya, proses peralihan kekuasaan itu sendiri itu berlangsung dengan cara yang berbeda-beda. Wah, kita bisa diskusi ini gitu ya. Kemudian kalau kita tahu tadi khulafaur rasyidin, yang menarik lagi adalah masa-masa setelahnya, di mana setelah Ali bin Abi Thalib meninggal ya, beliau wafat, kemudian digantikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak begitu lama kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan memerdekakan diri, dalam artian mendirikan sebuah daulah Umayyah, kemudian juga nanti berikutnya digantikan oleh Yazid bin Muawiyah ya, kemudian juga Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, semuanya dalam konteks konflik, perselisihan, bahkan pertumpahan darah. Nah, kita tentu saja dalam konteks kelas gitu ya, kita tidak menutupi, tetapi kemudian ketika kita menyampaikan ke umat itu mungkin tidak semuanya disampaikan. Misalnya kalau kita tahu tentang peristiwa dari Karbala misalnya ya, dari berbagai perspektif gitu ya, bagaimana cucu Nabi SAW yang begitu mulia gitu ya, kemudian ya dibunuh oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf. Ini kan perlu dijelaskan. Bahkan sebelum itu sebenarnya ya, pembunuhan dari Utsman bin Affan sendiri ini sangat-sangat mengandung kontroversi, dan Ali bin Abi Thalib juga meninggal, Umar bin Khattab juga meninggal juga dengan dibunuh. Jadi ini mohon maaf agak memang ya bersimbah darah gitu ya. Belum lagi nanti kalau kita lihat bagaimana peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah, di mana Bani Umayyah itu diundang pada sebuah acara makan-makan, kemudian hampir semuanya itu diracun, sehingga hampir banyak sekali keluarga Umayyah, Bani Umayyah itu yang meninggal dunia ya, termasuk yang kita banggakan salah satunya adalah khalifah, orang menyebutnya khalifah kelima gitu ya, tetapi lebih tepatnya adalah ya sebenarnya lebih tepat itu adalah Malik ya, atau raja, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Bahkan kita jangan sampai juga mungkin semacam
menganggap bahwasannya sebutan khalifah misalnya Umar bin Abdul Aziz misalnya, kok ini khalifah sebutannya, atau yang paling terkenal adalah Khalifah Harun ar-Rasyid misalnya, kok khalifah gitu, padahal konteks dari sistem politiknya itu dia bukan kekhilafahan. Siapa bilang itu kekhilafahan? Apa karakter ciri dari kekhilafahan? Wah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat menarik sekali ya. Bahkan kalau kontekstualisasinya adalah misalnya di era kontemporer sekarang ini, ya kita harus berpikir kalau misalnya bahwa setelah Khulafaur Rasyidin kemudian yang ada dalam riwayat Nabi itu juga adalah al-muluk gitu ya, raja-raja. Kalau raja berarti sistemnya adalah kerajaan. Oke, nah kita pahami juga dan para ulama juga mengatakan bahwa ini adalah kerajaan, yaitu kerajaan dari dinasti Umayyah, kemudian nanti dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah lagi yang ada di Andalusia, nanti ada Ismailiyah, ada Fatimiyah, ya kemudian ada Ayyubiyah, sampai ujungnya terakhir adalah Utsmaniyah atau yang dikenal dengan Ottoman. Nah, kenapa kemudian karakternya khalifah, tetapi kemudian sistemnya sendiri itu adalah keluarga besar ataupun keturunan. Ini kan jelas ini adalah al-muluk gitu ya, artinya kingdom style ya, atau gaya dari kepemimpinan atau model kerajaan. Demikian juga kita lihat sekarang di Brunei Darussalam, kemudian juga di Saudi Arabia gitu ya, bahwa sistem kenegaraannya, sistem politiknya, sistem pemerintahannya itu adalah ya kerajaan. So if we accepted the kingdom style gitu ya, so we have also accept the republic style. Ya ini walaupun bukan sebuah keniscayaan ya actually, tapi kalau kita menerima sistem kerajaan sebagai bagian sistem politik, sistem kenegaraan yang diakui oleh Islam, mestinya sistem republik juga bisa diterima, tentu saja dalam konteks di situ ala manhajin nubuwah. Nah ini sangat kontroversial terutama yang suka politik. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan politik ya, saya lebih senang yang kedua, yaitu dimensi ekonomi, al-janibul iqtisadi ya, karena expert saya memang di bidang ekonomi. Ini juga menarik ketika berbicara ya tadi yang politik ya. Jadi kita akan melihat seperti itu, bagaimana peralihan, diskusi kita adalah peralihan dari Nabi SAW kepada Khulafaur Rasyidin, dari Khulafaur Rasyidin ke sebentar ke Hasan bin Ali bin Abi Thalib, baru ke Muawiyah. Sejak Muawiyah kemudian memberikan kekuasaannya atau kerajaannya itu ke Yazid bin Muawiyah, nah di sanalah mulainya sistem monarki atau kerajaan. Nah ini menjadi satu diskusi kita. Oke, selanjutnya ketika bicara tentang dimensi politik, jadi kita sedang berbicara tentang bagaimana peradaban Islam itu melahirkan ya komponen-komponen ataupun dimensi-dimensi yang merupakan aktualisasi atau manifestasi dari peradaban Islam itu sendiri. Janibul iqtisadi, kita tahu bagaimana sistem ekonomi syariah itu dia dibangun dari nilai-nilai uluhiyah ya, yang diawali dengan keyakinan bahwasanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya, milik Allah Subhanahu wa taala apa semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, manusia itu sebagai mustahlafina fih ya, sebagai penanggung jawab atas semua yang ada di muka bumi ini. Nah, berangkat dari sini, berangkat dari keyakinan bahwasanya manusia itu adalah penanggung jawab ya, nanti ada istilah khalifatullah gitu ya. Nah, itu bisa kita diskusikan juga. Nah, kemudian dari situ juga kita pahami bahwasanya harta yang ada pada manusia itu sejatinya adalah ya amanah atau titipan, sehingga dimensi iqtisadi ya atau ekonomi dalam konteks peradaban Islam dia sangat memiliki karakter yang kuat. Nah, salah satu kontroversinya adalah ketika dalam ekonomi ya, walaupun jurusan kita ini adalah pendidikan, tapi kita bicara tentang dimensi ekonomi, kita akan menemukan satu istilah ya, dengan apa orang menyebutnya dengan kapitalisme atau kapitalisme. Apa itu ya, mereka menyatakan kalau kapitalisme menyatakan bahwasanya sumber daya alam itu terbatas ya, sementara
need ataupun want, keinginan dari manusia itu tidak terbatas. Nah, saya mau diskusi sebenarnya nih terkait dengan apakah sumber daya alam itu terbatas atau tidak terbatas. Nah, ini akan membuka dari dimensi atau karakter ekonomi di dalam Islam itu sendiri, gitu ya. Bagaimana pemahaman ya yang didasari kepada tadi tauhidullah akan menemukan bahwasannya ya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqaha, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ya semua yang ada di muka bumi itu sampai binatang melata itu dia sudah diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejatinya seharusnya rizki itu tidak terbatas, dan ya sudah selayaknya juga bahwa apa yang disebut dengan sumber daya alam itu tidak terbatas seperti rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Nah, ketika dia sudah terbatas, ketika rizki itu sudah tidak ada, ya berarti orangnya sudah saatnya untuk meninggal dunia. Nah, itu baru satu dimensi tentang kontroversi sumber daya manusia, ya, sumber daya alam juga, gitu kan, SDA-nya gitu. Nah, kemudian juga ketika berbicara tentang kenapa kemudian ada istilah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kenapa? Dalam konteks utang piutang, ya, kemudian di sana ada ziyadah, kemudian itu dimasuk ke dalam riba, ya. Kenapa kemudian wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba, ya, ayat sebelumnya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Nah, dimensi dari tahrimur riba ini sangat kuat sekali dan face to face dengan kapitalisme, ya, dengan faham kapitalisme yang menjadikan ya bahwa para pemilik modal itu menjadi pemeran utama, ya, menjadi pelaku utama ekonomi, ya, sehingga kemudian muncullah ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Padahal ini jelas bertentangan dengan surat Al-Hasr ayat ke-7 dikatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, ya, agar harta itu tidak hanya beredar pada kalangan orang kaya saja. Nah, ini sebenarnya asbabun nuzulnya dia terkait sebenarnya dengan apa yang disebut dengan ghanimah, ya, bahwasanya ghanimah itu ya dibagi lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil, gitu ya, dan orang-orang juga yang mengikuti peperangan. Nah, dari sini kita menemukan berbagai akad yang diharamkan dalam Islam, ya. Kita mengenal dengan istilah maghrib big night, ya, maisir, kemudian ghoror, kemudian riba, kemudian ada batil, kemudian ada najas, kemudian ada ikrah, kemudian ada ghis, ya, kemudian juga ada tadlis, ya, kemudian juga ada riswah dan sebagainya. Ini banyak sekali, gitu ya. Ini dimensi dari ekonomi, ya, kita bisa kembangkan. Ternyata termasuk jangan lupa juga, ya, di masa Nabi, ya, itu kita menemukan adanya baitul mal, ya. Nah, ada juga baitul tamwil, ada sistem wilayatul hisbah, gitu ya. Ada, ternyata Nabi itu melarang, ya, tapi satu sisi beliau juga membolehkan. Misalnya di satu sisi hadis Nabi, ya, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya la tabi ma laisa indak, jangan melakukan jual beli yang engkau itu tidak memiliki hartanya, atau hartanya itu bendanya maksudnya itu tidak ada. Berarti Nabi melarang jual beli yang objek dari akadnya itu tidak ada. Tetapi kemudian ada hadis yang lainnya, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa hum yuslifun, ya. Ketika Nabi SAW itu sampai hijrah ke Madinah, ternyata orang-orang Madinah itu sudah melakukan akad transaksi yang disebut dengan salaf atau salam. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, man aslafa fal yuslif fi kailil ma'lum wa waznil ma'lum ila ajalim ma'lum.
kalau kalian itu melakukan jual beli salaf atau jual beli salam, maka hendaknya tentukan spesifikasinya supaya jelas, kuantitas dengan kualitasnya, dengan harga yang jelas, dan waktu penyerahan yang jelas. Nah, ini baru satu bagian, banyak sekali. Ya, nanti kita satu-satu nih. Kemudian ada dimensi sosial, janibul ijtima. Ini sangat luar biasa sekali bagaimana revolusi Islam itu ya melahirkan bukan lagi stratifikasi sosial, bahkan ya konstruk sosial yang dibangun oleh masyarakat jahiliyah itu dihancurkan oleh dihancurkan dalam hal itu dihilangkan karena mengandung unsur kezaliman ya oleh dimensi dari sosial Islam. Salah satunya adalah dihilangkannya perbudakan ya. Kemudian juga bahkan ketika Nabi SAW itu hijrah ke Madinah itu kan dilakukan apa yang disebut dengan apa, mu'akhoh, artinya mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Bahkan di awal itu sampai mu'akhoh ini melahirkan apa, al-wala yang akan memberikan atau yang menimbulkan adanya hak saling mewarisi, tapi ini di awal gitu ya. Nah, dimensi sosial ini banyak sekali dan dinamikanya itu sangat luar biasa. Tapi karena di sini ada ibu-ibu juga gitu ya, saya ingin melihat sebenarnya dimensi posisi dari perempuan dalam peradaban Islam itu seperti apa nih sebenarnya gitu ya. Ya ketika kita bangga dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, bagaimana beliau itu begitu meriwayatkan banyak begitu hadis, dan salah satu hikmah kenapa Nabi SAW itu menikah dengan Aisyah itu adalah karena memang untuk mengetahui bagaimana kehidupan pribadi beliau gitu ya. But the problem after the messenger period, there is only one or two women as a scholar in Islam. Ya ini menurut saya jadi satu masalah gitu ya, satu masalah gitu. Apakah karena dimensi sosial atau konstruk sosial atau memang ini agama gitu? Padahal kalau kita merujuk ke Nabi dikatakan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ya, ala kulli muslim di situ jelas adalah muslimah juga, tapi kok seolah-olah itu perempuan itu nggak kelihatan sebagai seorang ilmuwan gitu ya. Ini menjadi masalah. Banyak sekali riset ya, banyak sekali riset itu. Kalau di Indonesia agak sedikit berbeda ya, di Eropa juga berbeda gitu ya. Tapi di dunia Islam ini nggak banyak. Yang saya temukan salah satunya adalah ya anak dari Imam Malik ya, rahimahullah, yang beliau anaknya ini perempuan ini ya, menghafal dari kitab Al-Muwatta ayahnya beliau, Imam Malik rahimahullah. Nah kemudian juga ketika kita melihat rawiyah berarti ya, para perawi hadis yang perempuan, ternyata faktanya ya hampir tidak ada rawi yang perempuan atau rawi perempuan yang kadzabah atau yang pendusta, tidak ada. Hampir semuanya adalah thiqah gitu ya. Nah ini menjadi maksudnya yang menarik gitu ya. Jadi dimensi sosial ya, mungkin ya ada gendernya di sana gitu ya. Belum lagi nanti ada leveling ataupun stratifikasi sistem sosial, sehingga kalau kita